teman-teman sebelum kita semua berangkat ke tujuan masing-masing, terutama yang touring tahap keempat menuju Trenggalek, semoga kita semua selalu dimudahkan dalam perjalanannya, disehatkan keluarganya, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan perjalanan ini menjadi ibadah di mana setiap langkah kita itu dapat menjadi pahala kita karena kita niatnya untuk silaturahim dan untuk beribadah di bersama Soji keluarga. Hari ini roda kembali berputar, melanjutkan perjalanan ke arah timur, menyusuri garis pantai selatan Pulau Jawa yang mempesona. Sudah jauh kami melaju, menapaki etape terakhir dari sebuah perjalanan panjang yang penuh cerita. Perjalanan menuju kota berikutnya bukanlah sekedar perpindahan dari satu titik ke titik lainnya, tapi lebih dari itu. Ini adalah cerita tentang iringan roda yang menyatu. Dalam perjalanan panjang, melintasi kelokan demi kelokan yang tak pernah membosankan. Kami menempuh jalanan yang berliku, naik, turun, membelah perbukitan, menyusuri jalur-jalur yang masih menjadi urat nadi bagi banyak pengguna jalan. Disinilah kami diuji, bukan hanya kesabaran dalam berkendara, tapi juga kedewasaan dalam berbagi dengan sesama. Kami tak sendiri di jalur ini. Jalanan tetap hidup, dilintasi kendaraan dari berbagai arah. Tak ada ruang untuk ego di sini. Hanya kerjasama, waspada, dan hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengan kami. Beriringan kami melaju, saling menjaga jarak dan ritme. Karena touring bukan tentang siapa yang tercepat, tapi bagaimana kita bisa tiba bersama-sama dengan selamat. Siang menjelang, kami berhenti sejenak di Pacitan, persinggahan pertama setelah melewati batas Jawa Tengah. Kota yang berada di bawah bayang-bayang sosok Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.
Kini kota ini tumbuh rapi, cantik, dengan pemandangan bukit yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan. Yang sono trouble, yang sini kenapa bisa nyantai? Ini ngopi dulu. Kasihan bapak-bapaknya biar nggak stres. Oke, siap. Ayo ngopi dulu Pak. Ayo Om ngopi Om. Kopi ABC. Adanya ini, nggak ada kenangan mantan soalnya Om. Kopi es krim. Ini namanya ada hikmah di balik kebahagiaan loh. Kenapa nggak sekalian ke ujung sono tuh? Tuh kan? Bingung aku antara sebentar apa lama ini kejadiannya. Harusnya lama sih. Harusnya lama ya? Harusnya lama. Jadi kita harus jalan ke sana. Boleh. Baiklah, Sochi ladies. Om Heru motor van-nya mati. Ya. Terus. Jadi Kenapa? belum tahu nih solusinya gimana. Soalnya kalau nggak dijalanin pasti overheat kan. Posisi kita di tengah. Terus. Kiri jauh ada kanan solusinya? Tapi di pom bensin katanya ada mekanik. Lagi dicoba mau dipanggil. Itu sih sementara. Belum ada solusi lain. Jadi gini ya, kalau touring itu mobil jangan dioprek standaran aja. Nah, jadi yang nemenin Om Heru itu Om Sui sama Om Sigit. Nah, Om Sigit kan ada saudaranya, ada adiknya di sini. Nanti dia panggilin mekaniknya udah sampai sini. Kalau Om Herunya sama Om Sui udah jalan, Om Sigit tadi nyusul kita. Jadi kita jalan dulu aja ya Om. Oke, di kopi Om. Berarti kita sekarang start jalan ya? Ya betul, kita start jalan. Malam menjelang, jalanan semakin sempit dengan tikungan-tikungan tajam mengantarkan kami menuju ke pemberhentian selanjutnya. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Piye? Gimana? Nyasar ya. Nyasar ini. Petualangan yang Experience keren apa ini? Kalau ada yang katanya kalau ada yang sulit kenapa harus dipermudah? Nah iya itu tagline-nya touringnya Sochi kayaknya ya. Kalau ada jalan yang sulit kenapa harus cari jalan yang mudah? Betul. Mobil aman ya melewat jalur kayak gini? Aman sih, jadi kita banyakin baca doa aja. Ya ada bagusnya juga sih, jadi kita ingat pemain di atas terus gitu. Oke. Yang buat rute siapa? Yang buat rute saya. Nah, ini kenapa sih Om? Ya ini cuma satu-satunya rute Om. Astaga. Anak-anak aman Om? Aman sih, ya sama-sama kita baca kompakan keluarga diuji di sini, saling ngaji di dalam, ya mudah-mudahan nggak ada kendala. Gimana ini kita mau apa? Prospek ladang jagung atau kayak gimana? Aku tadi pikir itu kita masuk ke villa orang. Karena jalanannya tengah-tengahnya ada rumput. Aduh, ternyata ini kita yakin nih jalanannya lewat sini nih. Ternyata emang jalannya lewat sini ya? Iya, jalannya ternyata lewat sini, sempit banget. Curam sih, gila sih, gokil. It's a very interesting jalan here. We have to be sabar and patient and Bismillahirrahmanirrahim, because whatever we get is from Allah, so we have to deal with it. Gimana experience-nya? Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ini pertama kali atau kayak gimana blusukan kayak gini? Iya, yang ini baru pertama kali touring kok blusukan begini Om ini. Oh, berarti harus nambah lagi. Mantap. Hari ini ditutup dengan berbagai drama yang tak terduga. Tapi justru disitulah letak serunya. Sebuah pengalaman yang kelak akan menjadi cerita tentang solidaritas,
tantangan, dan petualangan yang tak akan pernah kami lupakan. Pagi ini awan mendung menggantung di atas pantai Perigi. Angin berhembus lebih kencang, seolah membawa sisa-sisa letih dari perjalanan semalam yang panjang. Namun kami tak akan membiarkan suasana cuaca meredupkan semangat. Kami tetap di sini menikmati momen dengan cara kami. Mendung tak selalu murung. Bersama mereka, tawa tetap bisa tumbuh di bawah langit yang kelabu. Perjalanan terus berlanjut, menyusuri jalur lintas selatan yang membentang indah di kawasan Trenggalek. Jalur ini seperti lukisan hidup. Di satu sisi, perbukitan hijau mengiringi langkah kami, dan di sisi lain, bentangan laut selatan sesekali menampakkan dirinya di antara celah pepohonan. Di sini kesabaran kami kembali diuji. Jalan yang belum sempurna, beberapa ruas yang masih berupa tanah mengharuskan kami untuk ekstra hati-hati. Debu mengepul setiap kali kendaraan kami melintas, menyelimuti rombongan dalam kabut tipis yang tak diundang. Di balik itu semua ada harapan. Jalur ini adalah jalur penghubung antara keindahan yang suatu hari nanti akan menjadi lintasan nyaman untuk para penjelajah jalur selatan. Perjalanan kami membawa keheningan yang berbeda ketika roda mulai memasuki jalur pedesaan di Kabupaten Blitar. Perbukitan kecil dan rumah-rumah warga yang berdiri tenang di bawah langit sore yang kian meredup. Tak semua jalur memberi jalan. Nyatanya, beberapa akses ternyata belum berfungsi secara optimal atau bahkan ditutup. Kami pun terpaksa putar balik untuk kesekian kalinya.
rombongan harus mencari jalur alternatif lain, berpindah arah, mengikuti intuisi. Disinilah kami benar-benar merasakan touring bukan sekedar tentang menempuh jarak, melainkan tentang bagaimana perjalanan itu sendiri yang mempertemukan kita pada cerita-cerita yang tak terduga. Ya apa ya, ada khasnya sendiri gitu loh untuk rasa itu. Iya. Tapi jadi sering ngipasin? Enggak, nanti kalau sudah apinya arengnya itu sudah nyala, enggak. Asapnya lebih banyak aja gitu ya? Apa? Asapnya lebih banyak ya? Ya kan kalau belum nyala memang hanya asapnya gini, tapi nanti kalau sudah apinya nyala bener, enggak begitu berasap. Ketahuan nggak pernah bakar-bakar nih orang. Ya kalau di Jakarta repot juga tuh sangka kebakaran ya kalau kebanyakan asap begini ya. Ya enggak Om. Loh, seharusnya saya yang tanya. Oh gitu, terbalik ya? Kebalik. Kita mau kemana Tante? Mau ke Banyuwangi. Mau lihat apa ya? Hah? Mau lihat apa? Mau nyebrang Bali? Oh enggak. Ke teras Semeru. Ke teras Semeru. Terus langsung ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi ya. Bye. Terus kita ya. Jempol terus ini ya. Iyalah. Jempol terus. Pokoknya jempol terus, masih aku jempol. Yoi, bye. Another adventure. Sampai ketemu lagi. Bye. Pagi itu kami memulai langkah dari Lumajang. Kota ini menjadi saksi bisu semangat kami yang tak pernah padam. Meski lelah telah menemani sejak hari pertama perjalanan, namun sebelum benar-benar meninggalkan Lumajang, kami menyempatkan diri untuk singgah. Perjalanan bukan hanya tentang sampai tujuan, melainkan tentang bagaimana kita memberi ruang untuk meresapi setiap keindahan yang ditemui. Di kejauhan Gunung Semeru menjulang dengan gagahnya. Sang Mahameru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, yang puncaknya menyentuh langit, berdiri tegak seolah menjaga tanah ini dengan segala keagungannya. Tak hanya Semeru,
Lumajang juga menghadirkan keindahan lain yang begitu menyejukkan. Kami singgah di kawasan Kali Kebo, sebuah landscape alam yang sederhana namun menyimpan ketenangan. Aliran airnya jernih, berliku di antara bebatuan, menyuarakan harmoni yang menenangkan pikiran. Pepohonan rindang di sekitarnya melengkapi suasana, menjadikan Kali Kebo sebagai tempat di mana kami bisa menarik napas dalam-dalam dan sejenak melupakan lelah yang menumpuk sejak hari-hari sebelumnya. Di tempat inilah kami berkumpul, menikmati waktu singkat bersama. Semua larut dalam kebersamaan, seolah-olah tahu bahwa momen-momen terakhir seperti inilah yang kelak paling membekas di ingatan. Lumajang memberi kami hadiah yang begitu berharga sebelum roda kembali berputar. Sebuah penutup indah sebelum langkah kami beranjak menuju jalur terakhir perjalanan ini. Dan setelah semua itu, perjalanan kembali berlanjut. Roda bergerak perlahan meninggalkan Lumajang, memasuki jalur selatan untuk etape pamungkas touring panjang ini. Tidak ada lagi perasaan terburu-buru, yang ada hanya rasa syukur bahwa kami mampu melewati setiap rintangan, setiap jalan yang berliku, setiap malam yang penuh gelap, hingga sampai pada hari terakhir ini. Hari-hari panjang itu akhirnya mengantarkan kami ke babak terakhir. 8 hari perjalanan menyusuri sisi selatan Jawa, menembus jalanan berliku, menantang terjalnya tanjakan, dan menaklukkan gelapnya malam. Kini perlahan mendekati ujungnya, dan Banyuwangi menjadi garis akhir dari semua kisah ini. Dan sebelum benar-benar menginjak garis akhir, kami singgah di sebuah tempat yang seakan menjadi gerbang magis bagi Banyuwangi, Dejawatan. Di Dejawatan, tawa lepas terdengar. Semua larut dalam suasana yang sederhana, namun begitu hangat. Di sini, kami seakan merayakan bukan hanya akhir perjalanan, tetapi juga ikatan yang semakin kuat setelah berhari-hari ditempa bersama di jalanan.
Dan akhirnya, garis finish di Banyuwangi benar-benar tercapai. Bukan sekedar titik akhir dari peta perjalanan ini, melainkan sebuah simbol bahwa kami mampu menaklukkan tantangan, menempuh segala jalanan berbahaya, melewati malam-malam penuh letih, hingga tiba di ujung dengan hati yang penuh syukur. Di garis akhir ini, kami membawa pulang lebih dari sekedar kisah touring. Kami membawa pulang persaudaraan yang lebih erat, kenangan yang tak akan pernah hilang, dan kebanggaan bahwa kami pernah menjadi bagian dari sebuah perjalanan besar. Perjalanan touring panjang ini memang berakhir di Banyuwangi. Namun sesungguhnya kisahnya tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia akan terus hidup dalam ingatan, dalam tawa, dalam cerita yang kelak kami ulangi kembali.